Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan syukur kita bisa menjadikan ibadah kita lebih baik dari hari ke hari, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, yang bunyi doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu zikir, selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu menjadikan ibadah kepadamu lebih baik, husnil ibadah, lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Muaz bin Jabal? Padahal menurut sejarah, Muaz bin Jabal ini salah satu sahabat yang dipercaya oleh Rasul berdakwah ke daerah yang jauh dari Mekah dan Madinah, yaitu Yaman, yang orang Islamnya di sana masih sedikit. Ini menunjukkan bahwa Muaz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang diketahui Rasul orang yang bagus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul tidak akan berani mengutus seseorang untuk menyampaikan syariat Islam kalau orang itu menurut Rasul belum bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Rasul menjadikan ukuran bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya ini untuk mengutus sahabat-sahabat mengajarkan ajaran Islam di tempat lain. Karena menurut Rasul dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di akhirat nanti yang ditanya Allah semua tentang ibadah. Rasul menjelaskan Allah pertama akan bertanya, kamu kuberi usia sekian puluh tahun, lalu ibadah apa yang kamu lakukan selama kamu kuberi usia? Allah menurut hadis riwayat Bukhari ini tidak bertanya apakah kamu selama sekian puluh tahun kuberi usia beriman kepadaku. Kenapa? Karena orang kalau melaksanakan ibadah ajaran Allah sebaik-baiknya, itu berarti dia beriman kepada Allah.
hatinya beriman kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau orang ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Allah, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Manusia sangat mengetahui ini dan selalu menjadi pedoman hidupnya. Kenapa? Sebagai contoh, ketika ada orang sakit lalu dia berobat ke dokter langganannya. Kenapa jadi ke sana? Karena dia sudah percaya betul, pengalamannya sekian lamanya dia sakit dan berobat, dia tahu hanya dokter ini yang benar menyebutkan penyakitnya dan benar pula memberikan obatnya, karena dia merasakan kenyamanan dan kesembuhan. Waktu tanggal 15 yang lalu, bulan Januari, ulun ke Semarang, ada kawan bercerita, dia katanya kakinya ini seperti bisul dan mengeluarkan cairan tidak sembuh-sembuh. Lalu tanya ke dokter, dokter mengatakan ini bisul, ini obatnya. Setengah bulan menghabiskan obat, tidak ada kemajuan apa-apa. Pindah lagi setengah bulan kemudian dokter kedua, ternyata sama mengatakan ini bisul. Dikasih obat, setengah bulan habis obat, ternyata tidak ada kemajuan sedikit pun. Jadi sudah dua dokter yang dia tidak percaya. Lalu cari dokter ketiga. Di dokter ketiga ini ternyata beda, mengatakan bapak ini bukan bisul, ini penyakit darah tinggi, bukan gula darah. Nah ini obatnya. Dia ambil obat, dia lakukan apa yang kata dokter, ternyata penyakit di kakinya yang seperti bisul itu sembuh. Maka sampai sekarang, ini kejadiannya sudah lama sekali, tapi sampai sekarang dia hanya percaya dengan dokter ketiga tadi. Dan apa yang dikatakan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, sedikit pun dia tidak simpangi. Ini dimakan sebelum makan, ya sebelum makan. Ini dimakan 2 tablet langsung, dia makan 2 tablet. Dan seperti itu biasanya orang sakit ketika dia percaya kepada pengobatan seorang dokter. Tidak berani dia mengikuti yang lain-lain. Ulun sendiri pengalaman, karena juga ada mengidap ya, bukan menginap, mengidap gula darah tinggi. Lalu dikasih, sebelum dokter mengasih saran, ada beberapa keluarga dan kawan-kawan yang juga punya gula darah tinggi mengatakan makannya sedikit saja, kalau bisa katanya pakai ukuran. Ternyata yang mengatakan sendiri tidak sembuh-sembuh. Lalu dokter langganan mengatakan bukan makan sedikit, tetapi sekali makan porsinya sedikit. Apa beda porsi sedikit dengan makan sedikit? Kalau makan sedikit itu ya tetap 3 kali, tapi sekali makan cuma 1 sendok, 1 entong.
1 sendok. Ternyata kata dokter tadi itu bisa berbahaya juga, karena makannya terlalu sedikit bisa menimbulkan penyakit lain. Yang benar itu kata dokter langganan tadi, sekali makan porsinya sedikit, tetapi boleh makannya 4-5 kali sehari. Cuma diberi jarak. Jadi umpamanya jam 7 makan sedikit, jam 9 lapar lagi makan sedikit, jam 1 lapar lagi makan lagi, jam 3 lapar makan lagi, tapi tetap sedikit. Kenapa? Karena kata dokter tadi, yang menyebabkan orang gula darahnya naik dan tinggi itu, apalagi sudah 50 tahun ke atas, di badan ini anggota tubuh yang berfungsi untuk mengelola makanan yang masuk itu tidak seperti yang masih muda. Sehingga kalau makannya 1 piring jubung, ngerti ya jenengan jubung gitu. Nah itu alat di tubuh ini tidak mampu menghabiskan 1 piring banyak itu untuk menyerap semuanya. Yang tidak terserap itu yang jadi gula darah, numpuk. Nanti 2 kali saja makannya, jam 7 tapi banyak, jam 5 atau jam 4 makan lagi banyak lagi, yang jam 7 ada sisa, yang jam 4 ada sisa, lama-lama itu yang numpuk, lalu disebut gula darahnya tinggi. Beda kalau pagi makan umpamanya sedikit. Kalau orang Jogja mengatakan nasi kucing, nanti tanya dengan kucing, berapa nasi kucing itu? Pak Surip tahu nasi kucing itu ya sedikit lah, mungkin segelas ini gitu, atau dikurangi dikit. Ketika dia makan sedikit jam 7, karena hanya sedikit, alat di badannya bisa menghabiskan ini, sehingga ketika dia makan jam 9 sudah tidak ada tersisa. Sari makanan itu sudah diserap habis oleh tubuh yang sudah mulai tua ini. Ketika dia jam 9 makan lagi sedikit, habis lagi diserap. Jam 1 begitu lagi, habis lagi. Jadi walaupun 5 kali sehari makannya, tapi semua habis diserap. Beda yang 2 kali tadi, karena full. Orang sekarang mengatakan gaspol, ya terserahlah. Maka tersisa cuma 2 kali makan, tapi dua-duanya menyisakan. Yang disisakan itu adalah gula yang ada di makanan itu tidak habis diserap oleh tubuh. Lama-lama numpuk, akhirnya jadi tempat pembuangan sampah akhir. Maka karena gulanya numpuk, akibatnya disebut penyakit gulanya naik. Nanti lalu macam-macam, bisa kena ginjal, kena jantung, kena mata, dan macam-macam. Ulun percaya, ulun lakukan persis seperti yang dikatakan dokter itu. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Jadi jam 7 makan, nanti jam 9 makan lagi, jam 1 makan lagi, sore makan lagi, malam kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Melakukan itu cuma 3 bulan. Ketika periksa di laboratorium, yang tadinya di atas 190 turun jadi hanya 119. Padahal sebelumnya rutin mengkonsumsi obat gula seperti Solosa, Metformin,
Itu sejak dari tahun 2012 sampai 2020 tidak ada pengaruhnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ingin ulun sampaikan adalah seperti itulah nanti yang ditanya di akhirat. Apakah ibadah yang kamu lakukan selama dikasih umur sekian mengikuti semua aturan Allah dan Rasulnya atau tidak? Dokter bertanya, kenapa kamu nggak sembuh-sembuh malah makin naik? Dilakukan ini enggak. Ya pantas. Nanti di akhirat sama. Kenapa kamu begini? Karena begini Allah ibadah hamba. Ya pantas. Karena itulah maka tanda orang beriman. Kalau ulun yakin pian semuaan ini imannya sudah bagus. Karena sudah yakin Allah itu cuma satu. Bahwa Rasul itu hanya utusan Allah. Pian semua rajin ngaji, berarti percaya itu adalah dari Allah. Ketika disuruh puasa, rajin puasa, puasa wajib, puasa sunat, berarti yakin dan beriman kepada Allah. Tinggal apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kenapa jadi harus sesuai? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ini ayat terakhir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau sempurnanya itu, innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah, ya terserah mau diterjemahkan Tuhan, tetapi maksudnya ilah itu adalah yang dipatuhi, yang ditaati. Sesungguhnya yang ditaati itu adalah satu. Kita tidak kampanye ya. Ini kebetulan terjemahannya aja begitu. Maka sesudah itu Allah melanjutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beribadah yang ibadahnya itu adalah ibadah yang saleh, amal yang saleh. Kenapa Allah menawarkan siapa yang ingin bertemu? Karena kehidupan kita sudah mengerti semua, kalau ada orang mengajak, ayo kalau mau bertemu aku silahkan datang, berarti yang mengundang, yang mengajak itu senang kepada yang diundang. Sebaliknya kalau tidak senang, tidak diundang, dan kalau datang pasti akan ditutupi lawang. Ini wani-waninya datang. Sehingga dulu waktu di Amuntai ada pimpinan ulun di kantor itu, karena bukan orang Banjar, terbingung-bingung. Yang bercerai ini ditanya, kenapa jadi ingin bercerai? Ulun mau usir bintuha, sekalinya dikencingi lawang. Bingung sedih. Ya wajar, kalau bintuha diusir, itu disuruh pergi. Cuma kenapa jadi pintu dikencingi gitu? Karena kan bisa bahasa Banjar. Maksudnya kan mendatangi bintuha, ternyata pintu ditutup. Kenapa ditutup? Ya karena bintuhanya tidak senang. Maka Allah mengingatkan itu, kalau nanti ingin dibukakan pintu, diterima Allah, falyamal amalan salihah. Ibnu Katsir
yang menafsirkan tafsir Al-Quran Al-Azim, dan ini jadi rujukan banyak sekali orang di dunia, termasuk ketarjihan, mengatakan yang dimaksud amal saleh itu adalah yang sesuai dengan syariat Allah. Allah memerintahkan begini, dia lakukan sesuai dengan perintah Allah, maka Allah mencatatnya sebagai amal saleh. Artinya salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, dan semuanya itu bisa jadi amal saleh, bisa tidak jadi amal saleh. Perbuatan ibadah. Tidak ada Al-Quran mengatakan kalau salat itu amal saleh, kalau mencuri bukan amal saleh. Tidak ada. Justru yang bisa jadi amal saleh dan bisa jadi tidak amal saleh adalah salat, puasa, zakat, berhaji, berzikir, mengaji, bergaul, dan sebagainya. Bisa jadi amal saleh, bisa tidak jadi amal saleh. Kalau sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, pasti jadi amal saleh. Tersenyum, ibadah, bisa jadi amal saleh, bisa bukan amal saleh. Tergantung senyumnya sesuai dengan syariat atau tidak. Maka Rasul menyebut tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu yang kamu arahkan ke wajah, ke muka saudaramu, itu yang sedekah. Tapi kalau senyumnya ke lain, maka bukan sedekah. Berhadapan tapi senyumnya ke lain, senyumnya tidak sedekah. Karena itu yang dikenal di mana-mana, kalau berjabatan tangan itu sambil senyum, sambil saling lihat. Karena itu yang disebut Rasul sedekah. Ini menurut Ibnu Katsir, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Karena itu tarjih selalu berusaha mencarikan bagaimana ibadah itu yang paling sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sehingga karena itu tarjih berbeda dengan yang lain. Yang lain juga pakai hadis, pakai ayat. Tarjih juga pakai hadis, pakai ayat. Tetapi ciri tarjih itu ketika membicarakan satu masalah, tarjih tidak mau hanya memakai satu hadis atau satu ayat. Kalau ada ayat lain, ambil semua. Kalau ada hadis lain, ambil semua. Contohnya, umpamanya sebagaimana yang pernah ulun sampaikan, ketika orang berwakaf, banyak sekali hadis-hadis sahabat yang berwakaf, dan semuanya mempunyai satu kesamaan. Yang pertama, yang dipilih untuk diwakafkan itu adalah hartanya mendatangkan hasil. Harta itu ada hasilnya, seperti rumah sewa, kos-kosan, semua mendatangkan hasil. Maka itulah yang mereka wakafkan. Berarti orang yang ingin berwakaf tinggal mencari dari sekian banyak hartanya yang mendatangkan hasil yang mana.
Apakah semua hasilnya harus diwakafkan? Bisa iya, bisa tidak. Umpamanya ulun supir taksi. Setiap hari dari manaksi ini ulun dapat 500.000 umpamanya. Maka ulun bisa menjadikan mobil ulun ini sebagai harta wakaf karena mendatangkan hasil. Lalu karena hasilnya 500.000, ulun juga perlu makan dan biaya-biaya lain, maka yang 500.000 ini ulun bagi 200 untuk hidup ulun, 300 untuk wakaf. Tetapi karena ini selalu dari hasil mobil taksi, maka namanya mobil taksi ini ulun jadikan harta wakaf. Hasilnya ulun sedekahkan. Kenapa hasilnya disedekahkan? Karena Nabi mengajari Umar seperti itu. Carilah harta yang mendatangkan hasil, lalu hasilnya itu disedekahkan. Itu petunjuk dari Rasul. Al-Quran seperti apa petunjuknya? Al-Quran menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 92 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, ini kata Ibnu Katsir, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian mau membelanjakan harta yang kamu sukai. Al-Quran menyebut harta yang kamu sukai. Kenapa? Karena manusia itu kalau memiliki harta, hartanya mendatangkan hasil, pasti disukai. Punya rumah kos-kosan dekat kampus, tidak pernah kosong. Ini dijual enggak? Maaf, saya masih senang, saya enggak jual. Disukai. Artinya apa yang dimaksud Allah ini cocok dengan alam pikiran manusia. Kalau mau mewakafkan harta yang seperti itu, maka itulah yang disebut oleh Allah amal saleh. Jadi bukan bahasa Banjarnya tuh kikintilannya nang kadeta pakai itu yang diwakafkan, maka tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Ingin surga, ingin amal saleh, ya ikuti Allah. Karena kalau bisa mewakafkan harta yang paling disukai, berarti dia sudah bebas dari hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti itu tarjih mencarikan bagaimana ibadah ini bisa dilakukan supaya jadi amal saleh. Tarjih hanya menawarkan, mau dipakai silakan, mau tidak silakan. Contoh lain umpamanya, kenapa tarjih sampai sekarang tetap mempertahankan salam itu untuk apa saja, kapan saja, di mana saja sampai wabarakatuh? Karena kumpulan hadisnya semua menunjukkan itu yang paling ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jadi amal saleh. Umpamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ada orang salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak mengatakan itu salah, tetapi Rasul hanya memberi nilai 10. Datang lagi assalamualaikum warahmatullah. Rasul tidak mengatakan salah, cuma Rasul mengatakan dia hanya dapat 20.
Ketika yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul juga tidak mengatakan ini yang paling benar. Cuma Rasul mengatakan dia dapat 30. Kalau ada nilai, semua orang akan mengatakan nilai paling tinggi itu yang paling sempurna. Berarti itulah yang dikehendaki. Jadi ini bukan urusan Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah, tetapi urusan dirinya dengan Allah. Dia ingin jadi amal saleh, apa yang dia lakukan, apa yang diucapkan atau tidak. Kalau ingin, maka bukan ukurannya ini Muhammadiyah, ini bukan Muhammadiyah, tetapi ini yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Sama dengan berhaji. Rasul disebutkan ketika berhaji, sesampainya di Mekah cuma tawaf. Tidak ada satu hadis pun mengatakan sebelum ke Arafah Rasul umrah duluan. Tidak ada. Artinya jeda antara datang ke Makkah sampai ke Arafah itu dilakukan Rasul untuk banyak-banyak umrah. Ternyata tidak ada. Sesudah selesai ibadah haji semua, hari ke-13 beliau pulang ke Makkah, pun Rasul tidak ada melakukan umrah lagi, karena Rasul mengerjakan haji ifrad. Jadi hanya sekadar manasik haji. Selain manasik haji, jadi beliau tawaf sa'i, kemudian berhaji, selesai berhaji berumrah karena beliau mengambil ifrad. Sesudah itu tidak ada lagi. Sampai-sampai Aisyah entah kenapa lalu datang menghadap Rasul. Rasul, boleh enggak ulun ini umrah biasa, bukan umrah manasik haji? Apa jawab Rasul? Rasul itu kalau diminta dan selama itu tidak dilarang oleh Allah, beliau tidak pernah menolak. Silahkan, tapi mintalah kepada kakakmu yang bernama Abdurrahman untuk menemani kamu. Istri Rasul yang mau bermikat, Rasul tidak mau menemani. Kenapa? Takut itu nanti dianggap tuntunan dari Rasul. Padahal Rasul tahu Allah tidak ada memberikan tuntunan. Walaupun kemudian para ulama lalu menyebut ini berarti boleh-boleh saja, tetapi setidak-tidaknya itu bukan perbuatan Rasul. Yang tidak pernah diminta sahabat dan dilakukan sahabat mengikuti Rasul, antara jeda datang di Makkah sampai ke Arafah itu lalu berumrah, itu yang tidak ada. Yang dilakukan Rasul dan para sahabat justru melakukan tawaf saja. Masuk masjid tawaf, nanti ada waktu tawaf, ada waktu tawaf. Itu kalau orang ingin menjadikan ibadah hajinya sebagai amal saleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu tawaran-tawaran dari ketarjihan. Kalau kita ingin yakin dan ingin betul-betul semua ibadah yang dilakukan adalah amal saleh. Dan bagian terakhir Allah menyebutkan di ayat 110 ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya tidak ada satupun yang mensyirikkan Allah di dalam beribadah itu. Walaupun mensyirikkan Allah itu hanya dengan satu saja, apalagi kalau banyak.
mensyirikkan dalam beribadah dengan satu saja yang bukan Allah. Allah mengatakan wala yusyrik. Kalau dia ingin diterima Allah di akhirat nanti, tidak ditutupi pintu. Berarti ini menunjukkan kita hendaknya hati-hati dalam beribadah, karena ada namanya syirik dalam beribadah. Seperti apa syirik di dalam beribadah? Ketika dia berobat ke dokter, kata dokter, ini minum obatnya ini sekali sehari, ini 2 kali sehari, ini 3 kali sehari, ini sebelum makan, ini sesudah makan. Besoknya ketemu dengan kawannya, penyakitnya sama, si kawan sudah sembuh. Oh, bisa sembuh gimana? Oh, tenang aja, kan ada obat dari dokter, itu yang aku makan. Ini sama gimana? Nah, saya sih makannya kadang-kadang ini sebelum makan, kadang-kadang sesudah makan, nggak apa-apa kok. Oh iya, perintah dokter dia lakukan, apa yang dikatakan temannya juga dia lakukan. Itu namanya syirik kepada dokter yang dia percaya tadi. Bagaimana kalau dalam ibadah? Ya sama. Maka orang yang tidak ingin syirik dalam beribadah, dia hendaknya selalu waspada. Yang dikhawatirkan itu salat, karena kita ini salat tidak hanya 5 kali sehari, tapi banyak sekali. Qabliyahnya saja sudah banyak. Ada qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah maghrib pun ada sebenarnya, qabliyah asar juga ada. Paling tidak ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi yang rawatib saja 5, salat fardunya 5, sehingga orang sudah terbiasa. Yang dikhawatirkan karena terbiasa, ketika Rasul memberikan tuntunan, mengangkat tangan takbir Allah, ini kan, atau Allah begini, lalu dia melakukan berbeda dengan itu, Allah, ketinggian aja sedikit. Nanti akan ditanya, kenapa ketinggian? Nyaman tuh naik. Berarti dia mensyirikkan Allah dengan dirinya. Kenapa jadi transit dulu di sini? Nyaman Tuhan naik. Dari mana? Ulun mulai kakanak bila melihat imam Allah. Oh akbar. Berarti dia mensyirikkan Allah dalam salat dengan imam yang biasa dia lihat sejak kecil. Wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Hendaknya dia tidak sedikit pun mensyirikkan Allah di dalam beribadah dengan satu saja yang lain dari Allah, kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.